ya hilang. Anakku ini ya tiba-tiba aja hilang, nggak tahu entah kemana tanpa jejak dan kronologisnya yang nggak jelas. Jadi ini misteri itu kalau menurut saya. Dari pukul aku tahu pukul aja sampai tadi oleh lagi bu, tadi oleh lagi bu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Java Story ID ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh penguasa alam. Akhirnya setelah cukup lama terkendala oleh kebijakan dan aturan-aturan YouTube, saya bisa kembali membagikan kisah-kisah dari saudara-saudara kita untuk menemani kalian semua. Dan berharap dari semua kisah yang saya bawakan di sini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Cerita kali ini datang dari salah satu orang tua korban dari kejadian yang terjadi di Pantai Batu Bengkung, Kabupaten Malang pada sekitar bulan Mei tahun 2021 kemarin. Yang beritanya juga tersiar di mana-mana termasuk di media TV dan online. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, pada tahun 2021 kemarin ada kejadian di Pantai Batu Bengkung saat beberapa orang mahasiswa yang sedang berfoto selfie secara tiba-tiba terhantam dan terseret oleh ombak yang tiba-tiba datang dan bahkan sampai menelan korban jiwa. Dulu pada saat kejadian itu lagi ramai di mana-mana, awalnya saya pikir ini adalah kejadian yang sama seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ada turis terseret ombak dan lain-lain. Tapi saya cukup kaget ya, karena ternyata salah satu korban dari peristiwa itu adalah anak dari bude saya sendiri. Dan pada saat itu ketika saya baru tahu berita itu, saya sama sekali tidak berani bertanya atau sekedar datang ke beliau karena pertama sudah pasti beliau masih dalam keadaan yang syok dan khawatir karena putra beliau belum ditemukan. Kedua karena saya pribadi tidak mau dalam tanda kutip melayat untuk seseorang yang saya sendiri belum tahu seperti apa keadaannya, karena bagi saya itu cuma akan menambah kesedihan dari pihak keluarganya. Dan akhirnya baru saat ini saya berani untuk mengangkat kisah dari beliau. Dan saat video ini dibuat, sudah lebih dari 1 tahun, putra beliau yang bernama Dimas belum juga kembali ditemukan. Sebenarnya kemarin saya sudah datang ke rumah beliau dan mendokumentasikan beliau saat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi hanya beberapa menit setelah beliau mulai bercerita, secara tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras sekali sampai saat saya cek hasil rekamannya, hanya sebagian kecil saja yang masih bisa saya selamatkan karena yang lain sama sekali nggak kedengeran apa-apa. Jadi saya akhirnya putuskan untuk ceritakan sendiri saja agar lebih jelas dan tidak ada bagian yang hilang dari kisah ini. Dan nanti di akhir video akan saya tayangkan juga beberapa menit yang masih bisa saya selamatkan pada saat saya melakukan tanya jawab secara langsung kepada ibunda dari Dimas. Dan saya juga mohon maaf kalau mungkin ada beberapa bagian dari kisah ini yang tidak saya ceritakan atau sebutkan karena keterbatasan saya dan juga ibunda dari Dimas ini untuk kembali mengingat apa yang waktu itu terjadi ya. Dan seperti biasa nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dengan sedikit perkenalan tentang siapa Dimas dan langsung berlanjut ke bagaimana kejadian itu terjadi menurut penuturan dari Ibu Inun, ibu kandung dari Dimas yang menyaksikan secara langsung saat kejadian itu.
Jadi Dimas ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang menurut ibunya pada saat beliau mengasuh dan mendidik Dimas ini sampai tumbuh kembangnya dari kecil hingga dewasa memang penuh dengan lika-liku. Beliau bilang saat Dimas masih bayi juga pernah mengalami dehidrasi yang cukup parah dan masih banyak lagi hal yang beliau alami pada saat masih bersama Dimas ini hingga saat terakhir dia diketahui keberadaannya. Hal itu juga yang mungkin menjadi penyebab kenapa baru sekarang beliau bisa cerita seutuhnya soal kejadian yang menimpa Dimas. Singkat cerita, pada saat peristiwa itu berlangsung, ini berbarengan dengan libur hari raya ya. Dan memang pada saat itu keluarga Dimas ini ke pantai untuk berlibur mumpung masih dalam suasana lebaran ya. Karena mungkin cukup jarang mereka ini berkumpul, keluarga besar berkumpul dan ketemu bareng gitu. Sebenarnya mereka ke pantai ini nggak direncanakan sama sekali menurut Ibu Dimas, karena hal itu terjadi dadakan banget gitu. Dan sebelum hari H, Dimas ini memang masih sempat mengikuti acara sholawat dan membantu ayahnya untuk menata sound system sambil sekalian ngevlog ya, karena Dimas ini juga punya channel YouTube. Nah saat itu malam harinya Dimas setelah selesai bantu-bantu ayahnya untuk pasang sound dan lain-lain, ketika dia pulang ini akhirnya Dimas diajak oleh ibunya untuk refreshing pergi ke pantai lah bersama keluarga besar. Walau sebenarnya saat itu Ibu Dimas ini tahu kalau Dimas ini lagi capek gitu setelah acara dan bantu-bantu ayahnya ini. Dan Dimas juga bilang dia sebenarnya juga nggak mau karena capek, tapi mungkin karena Ibu Dimas ini mikir sangat jarang sekali keluarga mereka berkumpul, akhirnya dia dipaksa untuk ikut aja gitu, sekali-kali lah gitu. Dan akhirnya Dimas mau dan mereka pun bersiap-siap ya saat itu. Nah dari sebelum mereka berangkat sampai mereka berangkat ini, keluarga Dimas terutama ibunya ini sama sekali tidak merasakan adanya firasat apapun. Sampai akhirnya mereka sudah siap dan mereka berangkat dari rumah sekitar kurang lebih jam 1 dini hari dengan membawa 2 mobil. Nah saat itu mereka ini sebenarnya belum tahu mereka ini mau ke pantai mana. Mereka sempat berdebat lah, atau ada salah satu keluarga dari Dimas ini yang berdebat ini mau kemana, sampai akhirnya ada yang menyarankan ke pantai Batu Bengkung saja. Akhirnya disepakati mereka berangkat ke sana ya. Perjalanan mereka menuju ke pantai ini sebenarnya nggak ada halangan apa-apa. Hanya memang Ibu Dimas bilang sebelum mereka berangkat, Dimas sempat memesan makanan atau semacam nasi bungkus favoritnya gitu, 2 bungkus untuk dia bawa ke pantai. Nah mereka akhirnya tiba di sana ini sekitar 2:30 atau pukul 3 dini hari. Dan mereka pada saat itu langsung pasang tenda di tepi pantai ya. Setelah selesai memasang tenda, mereka sempat makan bareng. Nah di situ Dimas ini disuapi oleh ibunya dengan nasi bungkus yang tadi udah dia pesan 2 bungkus ini. Ibunya juga sempat menyuapi adik-adiknya yang lain, saudara yang lain. Intinya mereka ini makan bareng pada saat itu. Kemudian setelah selesai makan, karena capek perjalanan mereka akhirnya tidur. Nah pada saat itu Dimas, ayahnya dan adik-adiknya ini tidur di luar tenda, sementara yang lain, yang perempuan, tidurnya di dalam. Nah singkat cerita, ketika azan subuh, ayah Dimas kemudian bangun dan membangunkan yang lain yang tidur di luar dan yang di dalam untuk ngajak sholat subuh bareng. Nah pada saat itu Ibu Dimas ini bangun dan beliau coba untuk membangunkan Dimas untuk diajak sholat bareng. Nah saat itu Dimas ini mungkin karena masih ngantuk, dia ini agak gimana gitu ya, mungkin masih mau tidur sebentar gitu. Akhirnya dibiarin lah Dimas tidur. Habis bangunin Dimas, ibunya ini akhirnya melaksanakan sholat subuh, dan selesai sholat subuh mereka sebagian langsung jalan-jalan dan sebagian langsung main di pantai. Adik-adiknya yang lain ini main di pantai, sementara ibu dan ayah Dimas ini jalan-jalan ke bukit atau kemana gitu, karena memang
di Pantai Batu Bungkung ini ada semacam bukit yang bisa dibuat selfie, itu bagus lah gitu tempatnya. Dan saat itulah mereka semua terakhir kali melihat Dimas ya. Singkat cerita, setelah cukup puas jalan-jalan, ibu Dimas ini akhirnya kembali ke tenda. Nah, saat itu beliau belum menyadari kalau Dimas ternyata sudah tidak ada di sana. Mereka kemudian sempat main sebentar di tepi pantai sampai kira-kira setengah jam atau 1 jam. Setelah mereka main ini, secara tiba-tiba ini ada ombak yang besar sekali. Nah, saat itu ibu Dimas ini panik dan menyuruh ponakan-ponakannya yang kecil-kecil yang main di pinggir pantai itu balik gitu. Nah, ketika keluarganya yang lagi main di pantai ini udah minggir, ternyata masih ada beberapa orang yang lagi selfie-selfie di sana. Jadi ombak besar pertama ini udah kelar, udah minggir semua. Ada lagi yang di sana lagi selfie-selfie gitu, tepat di bibir pantai. Nah, saat itu ketika ada beberapa orang yang belakangan diketahui adalah beberapa mahasiswa ini lagi selfie-selfie, muncul lagi ombak besar yang kedua. Jadi ombaknya ini nggak sekali, 2 kali. Yang pertama besar, nggak ada apa-apa. Kemudian yang kedua ini muncul lagi ombak besar dari arah kanan dan kiri bukit di sana. Dan itu besar banget ombaknya. Nah, otomatis orang yang di pinggir ini teriak-teriak manggilin beberapa mahasiswa yang lagi selfie di sana untuk cepat minggir. Tapi kayaknya mereka ini nggak denger gitu. Jadi nggak ada yang menghiraukan panggilan atau peringatan dari orang-orang yang berada di pinggir. Dan saat itulah terjadi beberapa mahasiswa yang selfie ini akhirnya kena ombak dan terseret gitu. Nah, ibu Dimas ini sempat melihat ada kayak tangan yang ke atas-atas gitu. Pada saat itu ibu Dimas ini bingung gitu, dia mungkin lari ya mau nyelamatin anak-anak ini tapi nggak bisa. Dan penjaga pantai pada saat itu juga masih ada 1 orang, dan saat dia coba nyelamatin itu talinya yang lempar ke arah korban ini nggak cukup panjangnya, atau kalau kata orang Jawa ini nggak nutut gitu. Akhirnya 5 orang atau 6 orang ini keseret lah ke tengah sama ombak yang besar tadi. Nah, saat kejadian itu semua orang memang panik ya, bingung, teriak-teriak gitu apa gimana. Pokoknya intinya khawatir sama keadaan 5 orang yang kena ombak ini. Begitu juga dengan ibu Dimas dan keluarganya yang lain. Mereka ini kebingungan lah saat itu dan berusaha menyelamatkan orang-orang yang kena seret ombak ini. Yang kebetulan gak lama setelah kejadian ombak ini nyeret, ada salah satu korban yang terseret kembali ke pantai ya. Nah, di situ mereka sibuk nolongin, dan menurut ibu Dimas ini korban pertama ini adalah korban yang selamat ya. Setelah korban pertama berhasil ditolongin, dibawa ke rumah sakit, mereka ini nunggu korban lain ada nggak yang balik lagi, keseret lagi ke arah pantai. Nah, pada saat menunggu ini akhirnya datang lagi korban kedua terseret arus pantai ke pinggir. Dan keadaan korban kedua waktu terseret ke pinggir ini hampir semua pakaiannya ini udah terlepas, tinggal celananya aja yang masih nempel. Nah, karena yang kedua ini cewek juga, ibu Dimas ini inisiatif untuk melepas kerudungnya untuk menutupi bagian tubuh dari orang yang baru terseret ini, korban kedua yang baru minggir ini, untuk biar nggak dilihatin orang lah gitu. Setelah evakuasi korban kedua, beliau bantu-bantu itu. Nah, saat itulah barulah adik dari Dimas ini tanya ke ibunya, "Bu, kakak mana?" Nah, dari situlah mereka mulai panik karena mereka baru menyadari kalau Dimas juga udah nggak ada gitu. Dicari ke tenda nggak ada. Akhirnya saat itu ayah Dimas dan adiknya ini coba untuk cari ke bukit, sementara ibu Dimas ini membuat laporan atau tanyalah ke petugas setempat itu apa ada yang ketemu sama Dimas gitu. Nah, saat itu sempat terjadi salah paham karena ibu Dimas mengira Dimas ini ikut mengantarkan korban selamat tadi ke rumah sakit, dan setelah dicek ternyata yang ikut mengantar korban ini namanya Pak Thomas, bukan Dimas. Sempat salah paham. Tapi saat itu ibu Dimas ini masih mikir positif, mungkin Dimas ini lagi bantu-bantu atau lagi ngajak ponakan-ponakannya yang lain ini menjauh biar nggak lihat yang kayak gitu apa gimana gitu. Masih mikir positif beliau. Nah,
Tapi ternyata sampai cukup lama Dimas ini masih belum kelihatan. Disitulah Ibu Dimas ini akhirnya benar-benar panik ya. Beliau berulang kali menghampiri petugas untuk istilahnya minta bantuan sama buat laporan kalau anaknya ini kok ikutan hilang gitu. Masa ikut keseret ombak, tapi kan nggak ada gitu. Sementara ayah Dimas dan adiknya ini udah nyari cukup lama sampai beliau kembali dan nggak bisa menemukan Dimas. Di situ mereka akhirnya terus menunggu sambil membantu petugas untuk juga nungguin korban yang lain, kali aja ada yang kembali lagi ke pantai gitu. Sampai malam tapi Dimas juga belum kembali. Akhirnya mereka tadi kan datang ke pantai dengan 2 mobil. Nah saat itu malam harinya mobil pertama pulang karena atas instruksi dari petugas untuk tidak tinggal di situ. Tapi saat itu yang pulang ini hanya ayah Dimas saja, sementara Ibu Dimas masih di sana. Nah, saat itulah Ibu Dimas ini kebingungan dan terus berdoa dan berusaha berjalan menyusuri pantai di antara bebatuan dan lain-lain. Pokoknya Ibu Dimas ini sampai malam ini terus keliling menyusuri pantai, berharap beliau bisa menemukan Dimas itu. Entah Dimas ini pingsan apa gimana gitu, pokoknya dia terus nyari saat itu. Esok harinya akhirnya Ibu Dimas ini dihampiri oleh salah satu orang di sana dan diusulkan untuk pulang, tapi beliau menolak karena masih menunggu datangnya kabar dari tim pencari atau relawan yang sedang mencari korban. Beliau masih bertahan di sana berharap Dimas ini bisa ditemukan atau balik kalau emang dia ini lagi main apa kemana gitu. Singkat cerita, pencarian akhirnya terus berlanjut ya. Dari hari ke-1 sampai hari ke-4 akhirnya ditemukan korban atas nama Maulana dari Sumatera. Tapi nggak lama kemudian Ibu Dimas ini mendengar kabar kalau ada lagi satu korban ketemu. Beliau ini diminta untuk ke rumah sakit untuk memastikan ini jenazah siapa. Karena mungkin keadaannya udah sangat jauh berbeda gitu loh dari orangnya aslinya gimana, karena memang udah berhari-hari terendam air di laut gitu. Beberapa keluarga akhirnya dipanggil untuk memastikan. Nah saat itu Ibu Dimas ini berangkat ke rumah sakit sekitar jam 1 malam untuk memastikan, dan ternyata setelah dicek dari bentuk gigi dan segala macam tanda-tanda yang ada di tubuh korban ini, ternyata itu bukan Dimas. Dan sampai saat itu belum ada kepastian atau tanda-tanda Dimas ini akan ditemukan. Singkat cerita, setelah 7 hari pencarian, akhirnya pencarian saat itu dihentikan oleh Basarnas. Di situ adik dari Ibu Dimas ini menyarankan untuk mengadakan tahlil dan istighosah. Nah, Ibu Dimas ini bisa dibilang belum bisa menerima menahlilkan anaknya, karena menurut dia pada saat itu tahlil ini cuma untuk orang mati, dan Ibu Dimas pada saat itu masih percaya bahwa Dimas ini belum meninggal. Tapi akhirnya tetap dilakukan tahlil itu sampai 40 hari kemudian, dan sampai saat itu Dimas juga belum ditemukan dan belum ditemukan ada tanda-tanda apapun. Dan selama itu sudah sangat banyak usaha yang dilakukan oleh keluarga Dimas untuk menemukan Dimas, entah dari tim relawan yang kembali mencari setelah pencarian oleh Basarnas dihentikan, mengunjungi orang pintar, dan melakukan berbagai macam ritual apapun. Pokoknya apapun dilakukan oleh keluarga Dimas demi Dimas ini biar bisa kembali pulang gitu. Tapi ternyata sampai detik ini Dimas juga belum ditemukan. Nah sebenarnya Ibu Dimas ini sempat menceritakan ke saya kalau beliau di hari ke-20 pencarian sempat menemukan sendal dari Dimas, tapi ya hanya sebatas itu, beliau tidak bisa menemukan apa-apa lagi, atau setidaknya petunjuk yang lain gitu nggak bisa. Dan sampai detik ini hilangnya Dimas ini masih menjadi pertanyaan yang sangat besar gitu, karena andai Dimas juga menjadi salah satu korban dari peristiwa yang terjadi saat itu, kenapa cuma Dimas yang belum ditemukan? Sementara korban yang lain semuanya sudah ditemukan. Dan nggak ada satupun orang saksi yang melihat kalau Dimas juga sebelum kejadian ombak dia berdiri di tepi pantai atau di mana. Nggak ada yang melihat kalau Dimas ini ikut ketarik ombak apa gimana juga nggak ada. Jadi
masih menjadi misteri gitu. Dimas ini kemana hilangnya? Di sini yang saya kagumi adalah kekuatan dari Ibu Dimas dan keluarganya gitu untuk menerima kejadian ini. Bahkan sampai detik di video ini saya buat, Ibu Dimas dan keluarganya ini masih nggak berhenti berusaha dan berdoa untuk mencari keberadaan Dimas. Tentunya sebagai orang tua, beliau berharap Dimas ini tetap akan pulang kapanpun itu, apapun keadaannya. Dan setelah ini akan saya tampilkan sesi tanya jawab saya dengan ibu dari Dimas. Saya mohon maaf jika suaranya kurang baik dan banyak noise di mana-mana karena memang peralatan yang terbatas dan saya datang ke rumah Dimas ini tidak membawa persiapan apapun selain HP dan mic saja. Inilah sesi wawancara dari Ibunda Dimas ya. Kalau menurut saya itu kalau dibilang kecelakaan itu ya pasti ada wujudnya. Kalau dibilang meninggal itu ya juga pasti ada jenazahnya. Ya yang hilang. Anakku ya tiba-tiba aja hilang, tidak tahu entah kemana tanpa jejak dan kronologisnya yang tidak jelas. Jadi misteri itu kalau menurut saya. Di Pantai Bengkung, Desa Gajarjo, Batu Bengkung, Malang Selatan. Hari Rabu Pahing 26 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal. Kalau orang Jawa itu 14 Syawal, dan kebetulan waktu itu malam itu ada gerhana bulan penuh. Dan saya tidak nyadar kalau waktu itu akan ada gerhana. Waktu itu ya tiba-tiba aja, maksudnya ide untuk ke pantai itu mendadak setelah Kholeaba. Setelah Kholeaba di rumah itu ada bertahan, terus ayo mari kita berjalan pantai gitu. Oh ini belum masuk datar ya. Dan saya juga tahu kalau aduh anakku ya kesel, tapi wis salah ayo, jadi ya saya ikut aja. Terus anak saya Dimas itu sebenarnya ya capek sih, terus tak paksa. Kalau ingat gitu saya rasanya nggak bisa mengawal diri saya sendiri. Kalau ya Allah aku anakku tak paksa ya seperti itu. Habis pasang shot sama ayahnya hari Senin, terus Selasanya diupload prepare-nya. Upload di YouTube? Ya, upload di YouTube itu prepare-nya waktu mau berangkat ke Malang, Natason mulai ngangkat sound ke mobil itu ya di-upload. Sebenarnya dari belum selesai itu mau upload proses syutingnya di sana, kegiatannya di sana, solawatannya kayak apa itu mau diupload tapi belum selesai. Ini hari 3 pagi, menjelang pagi. Pasang tenda. Dia juga ikut pasang tenda, habis pasang tenda. Jam 3 itu dia makan nasi yang dia paling seneng. Jadi malamnya itu dia pesen gaya tok, grab food. Mak Parni, senengannya Mak Parni itu di Joyogrand dekat pondoknya sana. Sambelnya pedas itu paling dia suka. Pokoknya aku pesen itu. Pakai grab food, 2 bungkus. 1 dimakan di rumah, 1 dibawa ke sana. Nah, jam 3 itu habis masang tenda terus dia minta disuapin, saya suapin nggak pakai sambal, malah dia, Bu sambelnya ya, kok tak makan nih. Jadi saya taruh lagi di kresek itu di plastik. Jadi tak suapin sama ini, sama si itu Dimas, mana anak yang lain juga itu saya suapin sama Nabi juga, Lati, habis makan itu terus tidur, saya suruh tidur. Jadi habis sampai langsung buka tenda, makan terus langsung tidur. Anaknya tidur di luar tenda. Di luar tenda sama ayahnya, sama Salsa, sama Rulo. Dia
dia pakai bantal jaket saya. Ya itu ayahnya sholat subuh, saya juga dibangunkan sholat subuh gantian gitu, terus saya jalan-jalan. Ayahnya jalan-jalan dulu sama-sama, terus saya sholat, saya bangunkan dia, sholat gitu. Nah bu, sebentar jangan sampai ayah, mari kita dantangi dan sholat subuh. Itu terakhir kali saya ketemu, saya tak bangunkan, tapi dia masih ngantuk. Iya bu. Saya jalan-jalan ke bukit. Ke sebelah utara, sebelah kanannya Pantai Bengkung. Ya cuma sebentar, nggak, ya setengah jaman lah. Setengah jam, terus habis foto-foto saya turun lagi ke tenda. Sampai kejadian itu. Ada, tapi kan ya ngomong adik-adik, jaga adik-adiknya main pasir itu. Main di pantai itu sama Ardi, sama itu Nafi, Aini, Atif, itu. Ombaknya kok tambah gede gitu loh, ombaknya kok tambah besar gitu. Terus anak-anak yang di tepi pantai itu langsung saya lari, ayo mikir saya gitu, terus mentas kabeh gitu. Tapi pikir di masnya itu juga sudah ya wis aman gitu, tak pikir. HP-nya juga di mobil. Dia foto terakhir juga yang foto Nazil, terus Nazil itu balik ke mobil mau manggil Rizal tidur. HP-nya di Mas ya di mobil, dia nggak pakai HP ya, memang jalan-jalan gitu. Iya, anak-anak yang selfie tuh kok tenang-tenang aja gitu loh, kok asik-asik aja loh. Sampai orang teriak-teriak itu enggak dengar loh. Tiba-tiba ombak dari balik bukit Bengkung yang kayak kepala kura itu langsung tinggi gini. Terus dari sini, jadi dari samping kiri, dari samping kanan tuh langsung numplak gini loh. Lah, anak-anak yang sedang foto-foto tadi itu kan awalnya surut itu airnya, sedang foto-foto di batu-batu karang itu langsung bes gitu udah. Iya, langsung kesaut gitu loh, tangannya udah gini aja. Wah, yo menegangkan sekali. Karena tambah jauh. Keseret ke tengah. Iya, sampai jauh sudah. Sedangkan petugas pantai cuma satu waktu itu. Masih satu, kan masih pagi jam 6:30 kurang. Masih satu. Dengan spontan ke pinggir pantai, kayak ombaknya sangat besar, jadi minggir sama orang-orang banyak itu Pak, nunggu. Ya Allah, cepet balik narikku ya Allah gitu. Ya anak-anak yang keseret tadi itu segera petugas pantai tidak nutup sudah. Tambangnya sepanjang itu nggak nutup untuk Uber. Sudah keseret itu tidak nutup. Akhirnya ada satu, ya 10 menit kemudian, kira-kira 10 menit atau 15 menit gitu. Satu perempuan langsung di bak pinggir, ini perutnya dikumpul ini, dikasih bantuan pernapasan sama koir. Pokoknya alhamdulillah bisa tertolong, langsung dibawa ke puskesmas. Ceweknya 2, Maulana Fahri, cewek itu yang hidup, terus yang dari NTT, terus Maulana Fahri, satunya juga padat yang meninggal juga, perempuan. Jadi perempuannya 3, lakinya 2. Terus kira-kira 10 menit sampai 15 menit lah, itu cewek yang kelihatan di YouTube itu ya, yang berita di TV ya, langsung kan itu mengkurep di batu karang itu, arutnya sudah kelihatan ya. Untungnya celana leggingnya masih nempel itu, pakai celana pendek. Sebenarnya dia pakai hijab itu, pakai baju panjang, tapi karena keseret ombak tinggal BH sama celana legging. Makanya saya spontan jilbabnya tak ambil, tak pakai itu.
akhirnya tidak ketolong. Sudah saya berusaha sama orang-orang itu mengeluarkan isinya apa, ngasih bantuan, tidak nutut, sudah membiru. Itu kalau nggak salah yang dari NTT. Kira-kira 2 jam kemudian. 2 jam kemudian itu waktu saya baru sadar kalau Dimas ini mana, nggak ada. Saya nyari-nyari. 2 jam kemudian perempuan lagi minggir. Ya nggak ketolong, saya tahu di pos itu 2 mayat perempuan. Waktu saya nolong perempuan kedua yang auratnya nggak kelihatan, terus tak tutupi hidungku itu, baru sadar kalau saya kakak mana bu, kakak bu nanti saya jadi nangis sama muter-muter nyari kakak, manggil kakak gitu. Jadi saya itu nyari kakak itu, teriak-teriak, kakak mana bu, kakak bu nanti bu, kakaknya nanti sih gitu, nangis sama nyuari itu. Terus cari ono, jadi saya sama nolong mayat itu. Terus kalau kakakmu sama ya langsung ke bukit itu nyari, barangkali dia selfie di sana atau gimana. Habis itu ya tetap nyari, terus ya putus asa yang jelas itu kayaknya. Saya tetap nyari sampai jam 9, 10 kok gak ada. Terus apa mungkin dia ikut ambulan yang nganter yang pertama tadi. Saat ke tim SAR-nya itu di posko, coba Pak diteleponkan ke ambulan yang tadi, mungkin anak saya mungkin saja ikut kantor gitu. Waktu ditelepon ternyata namanya Pak Thomas. Saya sudah deg gitu kan, namanya Dimas, ternyata namanya Pak Thomas yang kantor. Ya jelas saya ke posko terus langsung cek sama tim SAR, ke posko, koordinasi terus sama posko. Dan itu kan juga banyak petugas dari Polri, polisi, dari apa aja udah banyak nanya gitu loh, sampai gak jelas lah. Saya juga namanya di pantai sinyal tuh gak ada, tapi saya juga gak bisa dipakai yang ada WA-nya. Saya gak berani kirim kabar ke Batu atau ke Jedes, saya gak berani. Kalau berdoa sudah tiap hari ya, nggak bosan ya, setiap waktu, setiap saya ingat, saya selalu mendoakan Dimas. Semoga, dan saya minta, bukan semoga saja, tapi Allah, ya Allah, Allah yang maha memelihara, maha melindungi, jagalah Dimas, karena saya tidak bisa menjangkau, kami tidak bisa menjangkau dia. Allah maha tahu, Allah maha memelihara. Ya maha ini ya salam, Allah maha memelihara dan Allah maha memberikan keselamatan. Tapi dalam hati kecil saya sebenarnya itu gak kuat, jauh dari Dimas, gak kuat. Karena Dimas mulai dalam kandungan sampai dia besar gak lepas dari cobaan. Dia anak pertama dia tahu susahnya gimana. Dia sangat paham dengan saya, dengan hati saya. Dia paling gak tega sama saya. Bahkan Dimas itu hal kecil apapun dia itu sangat perhatian sama saya. Hari ulang tahun saya, walaupun tidak memberikan sesuatu apapun, karena waktu itu dia masih sekolah, dia pasti mendoakan, dia mesti minta maaf. Itu yang saya nggak bisa nggak bisa jauh dari hati saya. Kalau yakin itu mungkin saya Desi Kerso ya, tapi saya berharap, saya punya ribuan asa, ribuan harap saya. Kalau saya yakin ya
Nanti kalau berarti saya mendahului haknya Allah. Saya tidak berani bilang yakin, tapi saya punya ribuan harapan dengan saya bisa kembali. Entah kapan, mudah-mudahan nggak lama aku bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat seger waras, dan membawa ilmu yang bermanfaat buat orang banyak. Itu ya. Dimas Reza Nurul Hakim, anak ibu. Bukannya putra semua anak ibu, tiga-tiganya ibu sayang semua, ibu cinta semua. Jangan sampai ibu pilih kasih. Tapi karena kamu anak yang paling besar, anak yang paling tahu sejarah kita selama ini, susah, senang, pahit, getir, Dimas juga ikut perasaanmu. Ibu berharap kamu di sana senantiasa dalam lindungan Allah. Tetap kamu jalani apa yang pernah diajarkan ibu, sampai ayah, yang diajarkan Abah Lukman, yang diajarkan ibu gurumu, Bu Ziza, Bu Anis, amalkan di sana ya. Kamu harus tetap eling ya, berpikir di Gusti Allah dan berdoa tidak dijauhkan dari segala hal keburukan dunia dan akhirat. Dimas anak yang soleh, Dimas anak yang baik, anak ibu saya Mbak Dimas, ibu kuat dan Dimas sehat-sehatnya di sana ya. Dengan adik, dengan Alif, enggak dapat jadi anak yang soleh seperti kamu. Alhamdulillah adikmu saya sudah keterima di Universitas Negeri Malang. Tapi dengan oleh cita-cita di Salsa meneruskan alfiahnya bisa sampai tuntas, dan juga kuliahnya juga diberikan kemudahan ya Allah. Saya tukang ini tukang kono doa sampai saya disebut ibu aku ada sampai tukang kono ibu tidak lagi sehat, terutama batin ibu. Mungkin fisiknya ibu kuat, orang lihat tegar, ibu daripada badan di orang semua bilang bu itu hebat. Ibu harus bisa berdamai dengan hati dan gak boleh terlarut-larut dalam musibah ini, karena masih ada adikmu dua, dan ibu harus tetap fight. Dengan cara apa ibu? Setelah tahlilan kamu hari ke-15, ibu langsung ke TPG. Ibu jadi pikiran ibu saya susah bersama anak-anak ngaji dan setiap hari berdoa. Pastinya doa ibu oleh Allah didengarkan. Saya tersampaikan kepada aku ya ya. Pas di kono hati-hati lah ya. Doa ibu, hati-hati ya.